Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita mengawali Saat Teduh kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh menjumpai Engkau dalam ruang-ruang pribadi kami. Ketika kami sedang menutup mata kami, merendahkan diri kami. Kami percaya ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Engkau bersama dengan kami dalam Saat Teduh yang kami lakukan. Itulah sebabnya nyatakan isi hatimu, supaya kami boleh mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kembali kita akan belajar tentang gelar-gelar atau nama-nama yang dimiliki oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar gelar Allah yang keempat, yaitu El-Olam, Allah yang kekal. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 21 ayat 33 sampai 34. Sekali lagi, Kejadian 21 ayat 33 sampai 34. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Sekalipun sebagai orang asing, namun hidup Abraham diberkati oleh Tuhan. Melihat hidup Abraham yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, maka datanglah Abimelek, penguasa orang Filistin, kepada Abraham untuk mengikat perjanjian dengan Abraham. Abimelek itu adalah gelar bagi raja-raja Filistin. Sama dengan Fir'aun, gelar bagi raja-raja Mesir. Atau Agag, gelar bagi raja-raja Amalek. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Abimelek datang kepada Abraham karena terpesona dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya, lalu mengikat perjanjian, maka di tempat di mana perjanjian itu diadakan, Abraham menanam sebuah pohon tamariska di Beersheba. Dan di tempat itulah Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan El-Olam, Allah yang kekal. Allah El-Olam artinya bahwa Allah adalah kekal. Allah El-Olam artinya adalah Allah itu abadi, dia tidak berawal dan dia juga tidak berakhir. Dia kekal, dia abadi, dia tidak terikat dan dibatasi oleh waktu. El-Olam, Allah yang kekal. Nah, dalam Alkitab dapat melihat bagaimana kekekalan Allah itu dinyatakan. Kalau Bapak Ibu membuka dalam Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menjadi awalan, Allah lah yang menjadi permulaan, Allah lah yang menjadi penyebab segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Dari zaman dahulu sampai saat ini, bahkan sampai masa yang akan datang, Allah ada. Ia ada dari kekal sampai kepada kekekalan. Allah itu telah ada dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Sebab dia adalah Allah El-Olam, Allah yang kekal. Dalam Wahyu 1 ayat 8 juga mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan, dia Alfa, dia Omega, dia awalan, dia akhiran, dia kekal, dia ada di sepanjang zaman. Demikian juga yang dicatat dalam kitab Mazmur 90 ayat yang kedua mengatakan demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi sekali lagi kita ketahui bahwa El Olam adalah Allah yang kekal, yang telah ada, yang tetap ada sampai selama-lamanya. Dia Alfa, dia Omega, dia awal, dia akhir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apakah yang dapat kita renungkan dari gelar Allah El Olam? Ada beberapa kebenaran yang dapat kita pelajari dari Allah El Olam. Yang pertama, bahwa Allah El Olam tidak terikat oleh tempat. Karena dia kekal, maka dia tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada di segalanya. Allah El Olam itu tidak terikat dengan tempat. Di negeri Kanaan, di tanah kelahirannya, Abraham bisa diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin, Allah pun sanggup untuk memberkati Abraham. Allah kita tidak dibatasi oleh tempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang penting bukan di mana engkau berada, tetapi dengan siapa engkau berada. Sekalipun di negeri asing, Tuhan masih bisa memberkatinya. Di tanah-tanah pengasingan, di tempat-tempat tumpangan, Allah bisa memberkatinya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku dalam hidup ini mari renungkan bahwa jika Allah bersama-sama dengan kita, maka kita akan menerima berkat-berkat. Sekali lagi, Allah El Olam, dia tidak dibatasi oleh tempat. Di mana saja dia bisa untuk menolong kita. Yang kedua, Allah El Olam tidak dibatasi oleh waktu. Allah bergerak mengatasi waktu. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Allah tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Semuanya dilakukan pada ketepatan waktu yang telah ditentukan. Karena dia El Olam, maka tidak ada waktu yang bisa membatasi. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia ada pada akhiran akan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tidak dibatasi oleh waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup manusia ini dibatasi oleh waktu. Kita bisa mengartikan apa artinya terlalu cepat atau terlalu lambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang disebut kecepatan atau apa yang disebut terlambat. Dia selalu datang pada waktu-waktu yang tepat. Kalau saudara membaca dalam kitab Yohanes pasal yang 11. Maka kita dapat melihat bagaimana perbedaan waktu manusia dan waktunya Tuhan. Saat itu kita tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Dan Yesus berkunjung ke Betania. Ketika Yesus sampai di sana, maka Marta menjumpainya. Lalu dalam ayat yang ke-21 Yohanes pasal 11, inilah perkataan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Apa artinya? Artinya demikian. Bagi Marta, waktunya gak tepat Tuhan. Ini waktunya udah terlambat. Dia udah mati, bahkan sekarang udah 4 hari. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta berpikir demikian. Kalau 4 hari yang lampau, Yesus ada di rumah mereka. Saat Lazarus belum meninggal, maka Lazarus pasti akan sembuh. Tapi sekarang waktunya udah terlambat. Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Waktunya tidak tepat. Tetapi apakah Allah terlambat? Dia El Olam. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu datang pada tepat waktunya. Apa yang dikatakan terlambat oleh manusia tidak akan pernah terlambat buat Tuhan. Karena dia El Olam. Tidak ada waktu yang bisa membatasinya. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Barangkali ada pengalaman-pengalaman buruk seperti yang dialami oleh Marta. Engkau berpikir udah terlambat Tuhan untuk bisa dipulihkan.
udah terlambat Tuhan untuk bisa diperbaiki. Apapun keadaan dan kondisi, percayalah. Allah El-Olam, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa melakukan apa saja dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, Allah El-Olam memiliki kuasa yang kekal. Karena Allah itu kekal, maka kuasanya itu juga kekal. Kuasanya tidak dibatasi dengan tempat, kuasanya juga tidak dibatasi dengan waktu. Dia kekal dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari kekekalan kepada kekekalan, dan kuasanya itu juga kekal. 1 Timotius 6 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Perhatikan bagian terakhir. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. El-Olam. Karena dia kekal, maka kuasanya itu kekal. Saudara-saudara, kalau yang lalu-lalu Tuhan bisa tolong kita, maka saat ini pun Tuhan bisa tolong kita. Tidak ada yang bisa membatasi kuasanya, sebab dia adalah Allah El-Olam. Ketika berjumpa dengan Goliat, Daud berkata, kalau Allah telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka Allah juga akan melepaskan aku dari Goliat ini. Saudara-saudara, Daud punya keyakinan bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang kekal. Kalau dulu Allah telah menolongnya, maka saat ini pun juga Tuhan sanggup untuk menolongnya. Hari ini pandanglah kepada Tuhan yang kekal. El-Olam. Pribadinya kekal dan kuasanya itu kekal. Dia tidak berubah karena tempat. Dia tidak berubah karena waktu. Selalu datang pada waktu-waktu yang tepat. Oleh karena itu saudara, percayalah. Apapun yang sedang kau alami pada hari-hari ini. Allah El-Olam, dia punya kuasa yang kekal. Dia tidak pernah berubah dengan keadaan-keadaan yang berubah. Dia berkuasa untuk menolong kita sebab dia kekal. Kalau dulu Allah pernah menolongmu, percayalah hari ini Allah juga menolongmu. Kalau dalam keadaan sakit Tuhan bisa menyembuhkan, maka keadaan yang terburuk pun Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Tidak pernah terlambat pertolongannya buat kita. Percaya saja, yakini saja bahwa Allah yang kekal, dia ada di segala tempat, dia ada di segala waktu, dia tak terbatas. Dia ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami percaya Engkau adalah Allah El-Olam. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Engkau Alfa dan Engkau Omega. Itulah sebabnya tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk menolong kami. Karena Engkau tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau tidak pernah terbatas oleh situasi-situasi yang terjadi. Engkau juga tidak pernah terbatas dengan kondisi-kondisi yang kami alami. Engkau kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami percaya kalau dulu Tuhan pernah menolong kami, maka hari ini Tuhan juga akan menolong kami. Kalau dulu Tuhan pernah melepaskan kami, maka hari ini juga Tuhan akan melepaskan kami. Kalau hari dulu Tuhan pernah menyembuhkan kami, maka saat ini juga Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kami. Sebab Engkau El-Olam, Engkau kekal. Kami rindu untuk menikmati kekekalan-Mu dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kekuatan-Mu tidak pernah berubah, kedahsyatan-Mu tidak pernah berubah. Engkau ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu kuatkan hati kami, untuk kami terus mempercayai kepada Allah yang kekal. Kekal kuasanya, kekal keperkasaannya, dan kekal keajaibannya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami kekekalan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.